Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam guys. Kali ini saya akan membuat tutorial Mayob. Apalagi buat kalian yang anak akuntansi pasti sangat perlu aplikasi ini. Nah, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, Kak. Sekarang kita udah buka aplikasi Mayob. Di sini saya menggunakan aplikasi Mayob yang versi 19. Buat kalian yang belum download, kalian bisa download di Google Chrome. Di situ banyak banget versinya, ada 17, 16, dan versi terbaru sekarang adalah versi 25. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini fungsi-fungsi dari menu aplikasi Mayob. Menu open fungsinya untuk membuka data Mayob primer yang pernah dibuat oleh kita. Kemudian create, tombol ini digunakan untuk membuat data baru. Kemudian explore, tombol ini digunakan untuk membuka atau melihat contoh-contoh data yang telah disediakan oleh Mayob primer. Kemudian what new, tombol ini digunakan untuk menampilkan beberapa keterangan tentang hal-hal baru yang dimiliki oleh Mayob primer dibandingkan dengan versi sebelumnya dalam bentuk file. Kemudian exit, tombol ini digunakan untuk mengakhiri dan keluar dari program Mayob tersebut. Nah, kali ini kita akan membuat data baru dengan cara menekan tombol create. Nah, setelah ada bacaan welcome, kita lanjut next. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah company name, ini harus diisi. Contoh, kita menggunakan PT Pratama. Dan alamatnya kita masukin. Kemudian nomor teleponnya juga. Fax number juga jika ada di soal yang kalian buat. Oke, jika tidak ada, kalian bisa dikosongin. Kemudian lanjut saja kita next. Oke, langkah selanjutnya masukkan tahun pembuatan data akuntansi pada bagian current financial year. Di sini saya akan menggunakan tahun 2015. Kemudian last month of financial year, yaitu akhir periode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tersebut, diisi dengan Desember. Lalu conversion month, yaitu awal periode akuntansi, yaitu Januari. Nih, ada number of accounting period. Nah, di sini ada kalian menggunakan periode berapa? Karena di sini kita di soalnya adalah periode 12, maka di sini tulis saja 12. Selanjutnya kita next. Nah, ini sudah benar kan? Tidak kebalik Januari 2015 pada Desember. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari ketiga tersebut. Yang pertama, artinya Anda dapat memilih dan menggunakan akun-akun yang telah disediakan oleh Mayob. Kemudian, artinya Anda dapat mengimpor data akun-akun yang pernah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, Anda dapat membuat sendiri akun-akun yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan yang ketiga. Kemudian next. Dan kita harus bebas menyimpan file kita kemana. Kemudian klik change. Saya akan menyimpannya di sini. Save. Kemudian next. Kita tunggu. Selanjutnya adalah setup assistant yang berfungsi untuk mengatur setting Mayob secara global. Sedangkan command center digunakan untuk menuju ke jendela utama Mayob. Nah, di sini kita menggunakan command center. Diklik. Dan tampilannya akan seperti ini. Oke, sebelum mengoperasikan Mayob, sebaiknya Anda mengenali komponen yang terdapat pada jendela Command Center. Menu bar merupakan batang menu yang berisi perintah-perintah yang digunakan dalam pengolahan data Mayob. Kemudian modul itu yang ini ya. Modul merupakan bagian yang menampung perintah-perintah dalam menyelesaikan transaksi. Saya akan menjelaskan modul account.
Account digunakan untuk mengatur akun-akun dan memasukkan transaksi dalam bentuk jurnal. Kemudian, banking digunakan untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan kas secara langsung atau tunai. Kemudian, sales digunakan untuk mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan transaksi penjualan, seperti penjualan secara kredit, tunai, penerimaan piutang, retro penjualan, dan sebagainya. Kemudian, saya akan menjelaskan time billing digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang tercatat dalam activity list. Kemudian, purchase digunakan untuk mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan transaksi pembelian, seperti pembelian tunai, kredit, pembayaran utang, retro pembelian, dan sebagainya. Kemudian, payroll digunakan untuk mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan penggajian karyawan. Kemudian, modul inventory digunakan untuk mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan persediaan barang. Kemudian, card file digunakan untuk mencatat berbagai kartu yang berhubungan dengan transaksi seperti kartu pemasok, kartu pelanggan, kartu karyawan, kartu pribadi, dan sebagainya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan setelah tampilan MyYob adalah membuat daftar akun dengan cara mengklik akun list. Lalu kita membuat akun baru dengan cara mengeklik tombol new. Lalu kita tentukan akun tipe apa. Oke, di sini saya akan membuat contoh akun petty cash dengan tipe aset yaitu bank. Dan nomor akunnya adalah 1101. Kalian klik tab saja. Lalu kalian tulis nama akunnya. Nah, selanjutnya kalian bisa klik OK atau kalian tinggal klik new lagi untuk menambah akun berikutnya.